Halo semuanya, ketemu lagi di channel Reptil Jakarta. Sebelumnya gue mau minta maaf dulu nih, karena udah lama banget kita nggak upload video terbaru. Udah banyak yang DM di IG, ada yang ngechat nanya-nanya kok nggak upload video baru. Nah sebelumnya sorry karena gue agak banyak kesibukan beberapa hari terakhir ini, jadi nggak upload video baru. Tapi setelah ini kita akan usahakan sering-sering upload video kok. Jadi tenang aja buat kalian yang menunggu-nunggu channel ini kapan upload, kita bakal sering upload. Di video kali ini kita mau bahas tentang pure. Apa itu pure, terus gimana cara menamakan dan melabelkan gecko menjadi pure, dan gimana caranya breeding line breed yang pure ini. Di video ini bakal lengkap banget dibahas. Tapi sebelumnya gue mau infoin dulu nih ke kalian, ada satu produk Indonesia yang gue tertarik banget buat nginfoin ke kalian. Check it out di sini. Hey guys, gue mau ngenalin, ini ada produk pakan reptil dalam kemasan dari Jiangsu Indonesia, namanya MRV. Dia ini maggot kering, dan kita mau coba buat breed dragon nih. Wah, ternyata breed dragonnya suka banget, dan ini produknya punya beberapa kelebihan, yaitu gampang banget disimpan, terus nutrisinya juga bagus banget. Dan dengan membeli produk ini kalian bisa berkontribusi untuk mengurangi pencemaran lingkungan, karena produk ini mengurangi sampah yang ada dan juga dikemas dalam kemasan yang ramah lingkungan. Jadi buat kalian yang suka pelihara hewan pemakan serangga, langsung aja kepoin produknya di IG @Jiangsu Indonesia. Nah, apa itu pure? Kalau misalnya dengan bahasa yang singkat, itu bisa diartikan sebagai bisa murni, bisa asli, bisa juga alami. Dan kalau misalnya kita lihat di kamus bahasa Inggris, pure itu artinya free of contamination. Jadi nggak boleh ada kontaminasi di dalam suatu benda atau suatu zat tersebut. Itu yang dinamakan dengan pure. Nah, kalau artinya apa sih sebenarnya di gecko? Di gecko ya berarti satu ekor gecko itu dinamakan pure, bisa ada dua arti nih kalau di gecko. Yang pertama, itu bisa ada pure non-head genetik apapun, dan yang kedua itu bisa pure line breed. Nah, harus dibedakan antara dua jenis pure itu. Yang pertama nih kita bahas tentang pure non-head genetik apapun. Ya, artinya itu gecko nggak membawa genetik apapun di dalam visualnya dia atau headnya dia. Jadi misalnya contoh kalian punya gecko lemon frost. Nah, lemon frost ini dinamakan pure kalau nggak bawa head misalnya head albino, head eclipse, head blizzard, dan lain-lain. Itu biasanya dibilang pure. Nah, tujuannya apa sih buat membeli morph yang pure ini? Misalnya kalian nyari blizzard pure atau morphy patternless pure, tujuannya itu buat jadi basic genetik. Jadi misalnya gini, kalau misalnya di bell itu kan jarang banget ada morphy patternless bell gitu, jarang banget yang bikin kayak gitu. Nah, buat bikinnya kan kalian nggak bisa tiba-tiba nyomot morphy patternless yang ada head trampernya. Kan nggak bisa tiba-tiba jadi kayak gitu, terus dikawinin sama bell lah, anaknya jadi albino apa dong kalau kayak gitu. Nah, makanya harus punya morphy patternless yang pure. Nah, jadi itu tujuannya. Ujung-ujungnya kalian bisa membuat morphy patternless bell dengan bahan yang udah ada. Tapi buat membuatnya juga harus butuh waktu 2 tahun minimal, kan 2 season. Yang pertama bawa head morphy patternless head bell, baru season berikutnya bisa muncul tuh visualnya morphy patternless bell. Nah, tapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di pure non-head albino atau pure non-head genetik apapun. Yang pertama itu gecko di Indonesia jarang banget yang benar-benar pure gitu. Jadi kalau misalnya kalian nyari-nyari misalnya morphy patternless pure, bener nggak sih dia itu pure? Karena kebanyakan selama ini gecko di Indonesia itu udah dicampuri genetik macam-macam, dan
rata-rata malah cuma post head temper misalnya gitu. Ada possible head, bisa bawa bisa enggak. Tapi yang kayak gitu banyak seller-seller yang melabelkan dengan pure, padahal setelah di test breed mungkin bisa aja bawa genetik apa gitu. Nah itu yang kalian harus perhatikan kalau mau beli yang pure. Jadi sebenarnya jarang banget, kalau Rapjack sendiri kayaknya jarang banget yang ada yang pure banget gitu buat bahan, misalnya Blizzard pure buat bahan kawinin rainwater apa segala macam, itu jarang banget. Jadi harus diperhatikan benar-benar, kalian harus ngecek dan dengan teliti. Nah kalau udah kebeli gimana? Kalau udah terlanjur beli gimana? Misalnya terlanjur beli Morphe Patternless atau Blizzard pure atau Lemon Frost pure, itu gimana caranya? Harus di test breed gitu. Jadi harus di test breed, harus dicoba dulu kawinin sama berbagai jenis albino. Kalau misalnya kalian punya itu yang pure itu, misalnya Morphe Patternless pure itu betina, itu bakal lebih panjang test breednya, karena test breed itu harus dikawinin sama berbagai macam genetik. Contoh misalnya kalian harus ngawinin minimal harus ke Bell, Tramper, sama Rainwater. Nah dari ketiga itu ada nggak yang keluar albino? Kalau ada yang keluar albino berarti Morphe Patternless yang kalian beli bukan pure lagi, dan harus dikawinin ke line albino yang keluar albino itu. Nah kalau misalnya ternyata nggak keluar albino, itu harus di test breed lagi, ulang lagi. Jadi setiap test breed dengan genetik yang ada, dengan albino beragam itu harus minimal 3 kali ngawinin. Jadi kalau punya betina ya total aja 3 kali 3, 9 musim, ya udah keburu tua betinanya gitu. Jadi buat waktu test breed aja lama gitu. Jadi gue saranin mendingan kalian jangan tergiur dengan embel-embel pure non-head, karena hampir semua gecko di Indonesia nggak ada yang pure non-head. Jadi harus test breed dan harus benar-benar tahu. Kalau misalnya emang pengen banget dapat pure non-head, gue saranin sih harus beli yang jantan, karena jantan itu gampang banget test breednya. Satu ekor jantan kan bisa ngawinin banyak betina ya. Kalian tinggal langsung kawinin aja sama berbagai jenis albino, berbagai jenis, misalnya ada Eclipse, ada Blizzard dan lain-lain. Cobain semua. Setiap jenis itu ada 3 ekor minimal yang kalian test breed. Nah kalau emang bener-bener nggak keluar apapun dan emang bener-bener hasilnya normal, misalnya normal head Morphe Patternless, ya berarti itu beneran pure. Tapi itu juga butuh proses kan. Kalau kalian punya jantan, paling nggak 1 season udah dihabisin dengan cara test breed kayak gitu. Jadi ya mendingan sih beli yang bener-bener udah punya line albino. Paling nggak kalian udah ada panduan buat ngawinin si gecko itu mau kemana nih albinonya, paling nggak kayak gitu. Selanjutnya itu ada yang kedua. Kalau tadi kan pertama pure non-head apapun, yang kedua itu pure line breed. Nah pure line breed ini artinya murni berdasarkan garis keturunan tertentu. Jadi misalnya yang paling gampang kita ambil contoh misalnya Black Knight. Black Knight itu benar-benar harus dari Black Knight indukannya semuanya Black Knight, itu baru bisa dibilang Black Knight-nya pure line breed karena nggak tercampur oleh darah selain Black Knight. Biasanya pure line breed ini terjadi di genetik yang polygenik atau yang selective breed. Itu contohnya banyak sih, misalnya kayak Black Knight, kayak Tomato, Hot Gecko, Mandarin Tangerine, atau apapun itu, kalian biasanya nemuin itu pure line breed. Maksudnya Tomato atau tangerine yang merah-merah kayak gitu, itu nggak tercampur oleh darah yang crossbreed dari luar situ. Misalnya Hot Gecko nggak dikawinin sama Tomato, ujung-ujungnya kan jadi dua-duanya bukan pure lagi gitu. Nah tujuannya apa sih kalau mau beli yang pure line breed itu? Tujuannya mempertahankan karakter warna dari si gecko ini, warna atau pattern gitu kan banyak ya. Misalnya selective breed ada banyak, ada bandit. Kalau misalnya main-main pattern kan ada banyak, ada bandit, Halloween mask, terus macam-macam. Itu mempertahankan karakternya dia, makanya harus dikawinin sesama dengan jenis yang itu. Misalnya Black Knight, kalau mau dapet yang hitam ya harus sama Black Knight, nggak bisa dicampur ke yang lain terus berharap dapet anaknya langsung hitam, nggak bisa gitu. Jadi harus benar-benar dicampur sama sesama dia kalau misalnya yang pure line breed.
Nah, tapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan kalau mau main di polygenic. Apa aja yang harus diperhatikan? Yang pertama itu harus bener-bener kalau mau nge-labelin pure itu harus dikawinkan sesama dengan pure. Jadi misalnya contoh Black Knight yang pure line breed harus dikawinin sama pure line breed juga. Baru anaknya itu bisa dilabelin sama Black Knight pure line breed. Kalau misalnya dikawinin sama Black Knight, misalnya sama SATCT, anaknya udah nggak bisa dibilang sama Black Knight pure lagi, karena udah tercampur dengan darah yang jenis lain gitu. Nah, walaupun kalian dapetin nih tiba-tiba kalian punya gecko hitam misalnya bukan dari Black Knight, misalnya contoh misalnya dari Pandora, dari Melanistic atau apapun itu jenisnya, terus kalian kawinin sama Black Knight. Nah, syukur-syukur kan bisa dapat yang hitam nih. Terus pas keluar yang hitam, kalian lihat, wah langsung hitam nih, terus langsung dilabelin Black Knight, itu nggak bisa gitu. Karena udah dicampur sama darah yang lain. Melanistiknya warna hitamnya itu bukan dari Black Knight aja, tapi bisa dicampur sama yang lain-lain juga. Makanya nyebabin si anakan itu jadi hitam. Nah, kalau kasusnya kayak gitu, apapun hasilnya, kalau misalnya kalian kawinin dengan yang bukan line breed yang sama, itu tetap harus dilabelin sama cross gitu. Jadi Black Knight cross, HG cross, atau Tomato cross, Bandit cross, dan lain-lain. Itu harus ada embel-embel crossnya, walaupun visualnya sama nih. Apalagi kalau visualnya beda gitu. Apalagi misalnya kalau Black Knight yang warnanya nggak hitam polos atau nggak hitam banget, itu ya tetap harus dilabelin Black Knight cross gitu. Nah, kalau ternyata misalnya ada kasus yang kedua, yang tadi kan pertama kalau Black Knight atau apapun itu yang pure line breed dikawinin sama yang keluar dari jenisnya dia. Nah, tapi kalau misalnya tiba-tiba nih kalian ngebreed sama-sama pure line breed, contoh misalnya Black Knight pure line breed sama Black Knight pure line breed juga, gimana caranya kalau misalnya anaknya itu nggak hitam gitu? Kadang kan misalnya kita dua-duanya bisa aja warna indukannya dua-duanya hitam, tapi setelah dikawinin anaknya ada yang nggak hitam. Contoh lain misalnya SATCT yang lain misalnya Tangerine Tornado atau apapun itu dikawinin kan, harusnya kan anaknya gosong nih kalau Tangerine Tornado. Dikawinin, ternyata anaknya ada yang kayak SATCT biasa kuning doang gitu. Nah, itu gimana cara ngelabelinnya? Itu tetap kalian bisa ngelabelin dengan pure. Tapi masalahnya karena anaknya itu nggak sesuai dengan visual yang seharusnya. Misalnya Tangerine Tornado seharusnya kan merah dan gosong gitu, tapi ternyata karakter anaknya nggak sesuai. Nah, itu tetap bisa dilabelin Tangerine Tornado juga. Tapi kan resikonya orang lain jadi kurang percaya ya, apa bener nih gitu. Contoh misalnya Black Knight itu kalau misalnya dikawinin sesama yang hitam, bisa juga lo dapet anaknya yang cerah warnanya. Kalau yang cerah itu dilabelnya apa? Tetap pure, karena dua-duanya indukannya berasal dari genetik yang sama, yang bener-bener pure line breed. Itu buat apa sih sebenarnya kalau misalnya dapet Tangerine Tornado misalnya warnanya cerah doang, atau Black Knight yang warnanya terang? Kalau misalnya kita kawinin lagi si anak yang tadi warnanya nggak sesuai sama indukannya, dikawinin lagi, pasti hampir semua anakannya dia itu warnanya bakal bagus lagi kok, bakal balik ke yang normal lagi. Jadi jangan takut kalau misalnya kalian ternyata tiba-tiba beli label pure tapi nggak sesuai dengan visualnya. Itu tenang aja, karena di genetik polygenik ini karakter warna dan pattern itu udah paten banget gitu. Jadi setelah dikawinin tetap bisa kok jadi anaknya sesuai dengan yang kalian harapkan. Jadi jangan takut kalau misalnya tiba-tiba beli Black Knight mutasi jadi warnanya cerah, terus waduh kayaknya bukan Black Knight nih. Nah, itu nggak apa-apa, santai aja, karena anaknya dia nanti nih yang warnanya nggak cerah ini itu bisa jadi hitam juga kok. Jadi tenang aja, yang penting tuh di polygenik itu dikawinin sesama genetiknya dia, itu pasti jadi sih gitu. Hampir 50% lebih anaknya bakal bagus gitu. Jadi ya menurut gua sih itu gunanya pure. Itu gunanya kita tahu label pure, gimana cara penamaannya, gimana
cara beli yang pure itu kayak gimana gitu. Itu kalau pure line breed. Nah, tapi sekarang banyak juga yang labelnya pure aja. Kalau labelnya pure aja gimana? Nah, itu gue nggak tahu sih sebenarnya maksudnya gimana. Tapi kalau di Repjak itu yang labelnya pure aja, kalau di genetik poligenic biasanya itu kita mereferensikan kepada pure line breed gitu, bukan pure non-het genetik apapun. Jadi itu ujung-ujungnya kalian harus proaktif gitu ke sellernya, tanyain sebenarnya maksud pure ini apa sih gitu. Jangan sampai udah beli terus udah dikawinin dan lain-lain ternyata hasilnya nggak sesuai ekspektasi, kan kalian kecewa sendiri gitu. Jadi sebaiknya dari awal tanyain ke sellernya maksudnya label pure di sini apa, terus bagaimana kalau misalnya nanti garansinya ini itu harus diperjelas dari awal gitu loh. Jadi kalau gua sih kalau di Repjak jarang banget yang pure itu labelnya itu pure non-het apapun gitu, non-het genetik apapun. Karena di Indonesia itu bener-bener sekali lagi gue bilang jarang banget sebenarnya gecko yang bener-bener pure non-het apapun gitu. Nah, jadi jangan sampai kalian salah beli. Semoga dengan video ini kalian bisa lebih cermat dalam memilih gecko-gecko yang kalian pengen beli gitu. Nah, kalau misalnya kalian ada pertanyaan bisa komen di bawah, nanya-nanya, silakan. Gue terbuka banget dengan diskusi, dengan pertanyaan apapun. Dan sorry banget juga kalau misalnya pertanyaan-pertanyaan kalian yang di luar konteks ditanyakan lewat WA, IG dan lain-lain itu jarang banget gue jawab karena ya memang nggak ada waktu juga. Selain itu juga gue takut kalau misalnya jawab itu nggak sesuai dengan yang seharusnya gitu, jadi kurang panjang, kurang jelas, kurang lengkap. Jadi mendingan gue bikinin video dan kalian nonton di videonya. Kalau misalnya ada pertanyaan yang di luar video mungkin bisa ditanyakan di sesi live Instagramnya Reptil JKT. Jadi bisa ditanyakan lewat sana, nanti gue jawab langsung di sana. Itu aja video kita hari ini, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.